Malam, malam. Selamat malam Pak Jarod. Ya. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Menguatkan kita semua ya. Untuk malam hari ini kami mau bertanya untuk firman Tuhan yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau orang percaya itu ya, kalau mati kok adalah keuntungan. Mohon penjelasannya, kalau orang dunia biasanya mati kan rugi Pak ya. Rugi dalam keluarga mereka, rugi semuanya. Ya nangis apa. Kalau orang percaya itu kan bedanya lain Mbak ya. Ada penghiburan, ada sukacita. Nah itu mohon penjelasan. Dan pertanyaan kedua, bagaimana menjaga kondisi Pak Jarod untuk pelayanannya sepanjang pelayanan itu kok memerlukan pelayanan Pak Jarod itu kok luar biasa untuk meninggalkan keluarga yang sakit, yang kena COVID, pingsan, itu bisa mengatasi itu. Caranya bagaimana untuk menjaga kondisi Pak Jarod? Terima kasih. Mohon penjelasan. Kenapa bagi orang percaya mati itu untung gitu ya? Kan Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 tadi bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, dan itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu bagiku. Jadi ayat itu disambung, maka Paulus berkata, lebih perlu bagiku kalau aku tinggal karena kamu. Supaya melalui keberadaanku, maka imanmu dibangun. Jadi Paulus itu kalau secara pribadi, dia pengen berjumpa dengan Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Dia pengen mati karena cintanya kepada Tuhan. Bukan pengen mati karena utangnya banyak, ya masalah nggak ada habis, tagihan nggak kebayar, ditipu melulu, pengen ini udah mau akhir zaman nih, kapan Tuhan datang gitu ya. Pengen Tuhan datang karena tagihannya banyak, itu mah orang kepahitan gitu ya, orang frustasi. Tapi Paulus itu pengen mati karena cinta Tuhan. Tapi Paulus berkata lebih perlu, jadi belum selesai. Dia berkata hidup Kristus, mati itu untung. Tapi kalau bicara untung rugi, lebih untung mati. Tapi lebih perlu dan tidaknya. Lebih perlu saya hidup supaya saya bisa melayani saudara, melayani keluarga saya. Kalau bicara lebih perlu saya hidup. Nah, tapi yang ditanyakan tadi, kenapa kalau mati itu untung? Oke, untuk membuat lebih jelas, saya pakai perbandingan. Dibandingkan dengan tujuan hidup. Nah, ya, karena tujuan hidup yang saya sampaikan tadi mengenai berbuah, gitu ya. Sekarang kalau yang bukan berbuah, orang dunia tujuannya apa? Ya, hidup ini pengen makan enak, gitu ya. Kalau udah mumpung masih sehat, ya makan enak, habis itu nanti mati, gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya tujuan pengen makan enak, saya doakan mati. Karena di surga pasti makanannya enak. Loh, memang di surga ada makanan. Yang pasti ada orang di neraka, kehausan, minta supaya Abraham dan Lazarus itu celupkan jarinya, tetesin. Jadi di surga ada minuman gitu ya. Kalau makanan nggak tahu, tapi ayatnya minuman ada. Tapi temannya minuman kan makanan. Jadi pasti ada lah gitu ya, ada makan minum gitu ya, ada sudah. Kalau surga pasti enak lah, jadi hanya pengen makan minum hidup ini, ya udah mati aja lebih baik, pasti makanannya banyak. Apalagi tujuan hidupnya ini? Ya tujuan hidup yang relevan bagi orang percaya itu ya berbuah. Tapi kalau pasti pengen ya Pak, saya hidup ini pengen kaya Pak, kalau sudah kaya ya mati, udah siap lah. Oh lebih baik mati aja. Karena kalau Anda mati, kan Anda orang percaya. Ini kan saya berbicara pada pengerja lagi, bukan jemaat ya. Pengerja, orang percaya yang mati masuk surga. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, sesungguhnya ia sudah ada di bawah hukuman. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, penghakiman kita bukan surga neraka, penghakiman kita untuk upah. Maka tadi saya bicara soal berbuah melayani, karena kita akan dihakimi untuk upah kita. Bukan surga neraka lagi, terima Tuhan Yesus, terima kepastian keselamatan. Nah, kalau kita sudah pasti masuk surga, kenapa mati itu untung dibandingkan dengan orang yang tidak masuk surga? Tujuan hidupnya apa? Pengen kaya ya. Kalau kaya harus mati, rugi. Jangan nunggu mati. Begitu mati ada kaya. Lalu kenapa? Karena Alkitab berkata di surga itu lantainya emas, belum plafonnya, belum dindingnya. jadi kalau cuma pengen kaya, ini maaf nih saya bicara keras, ini kan pengerja ya. Kalau tujuan hidup Anda tuh pengen kaya, lebih baik mati. Begitu mati Anda kaya. Maaf nih, kalau Anda pengen kaya itu tujuan hidup yang murahan, duniawi. Ya, murahan sekali. Karena kita ditebus dan dibeli dengan mahal, kita harus punya tujuan hidup yang lebih tinggi, lebih mulia daripada sekedar kaya. Apalagi yang lebih untung mati.
dibandingkan dengan tujuan hidup. Pak Jarod, saya ini orangnya nggak pengen kaya, nggak pengen terkenal, saya orangnya sederhana kok Pak Jarod. Saya hanya pengen mencintai dan dicintai. Oke, kalau Anda pengen mencintai dan dicintai, saya doakan mati. Loh, kenapa? Karena mati lebih baik. Anda di dunia ini bisa mencintai, yang Anda cintai malah mengkhianati, ya. Yang masih jombloan, Anda mencintai seseorang, orang lain mencintai yang lain. Yang sudah menikah, Anda mencintai, dia nggak mencintai juga bisa, malah mengkhianati. Jadi kalau Anda mati, di sorga itu ada pribadi yang mencintai Anda. Dia rela mati bagi Anda, dia bangkit bagi Anda. Tuhan Yesus mencintai Anda. Maka kalau mati, lebih baik, lebih untung. Anda akan berjumpa dengan pribadi yang pasti dijamin mencintai Anda. Jadi hidup ini pengen apa lagi? Mau kaya, matilah. Mau makan enak, matilah. Mau mencintai, dicintai, matilah. Maka tujuan hidup yang relevan tinggal satu, berbuah. Nah, jadi kenapa mati itu untung? Ya karena kita pasti masuk surga. Itu yang membuat kematian itu tentu menyedihkan secara manusia, ya. Tapi kita nggak sedih banget, terutama mereka yang memang dipanggil Tuhan itu kayak bapak saya, ibu saya, mertua saya. Udah waktunya dah. Begitu mertua saya masuk ICU, breng, ya masuk rumah sakit, besoknya masuk ICU. Waduh, tim dokter periksa semuanya. Pak, Bu, karena istri saya nggak ke rumah sakit tadinya. Perlu ahli jantung, oke, tambah ahli ginjal, iya, ini ada masalah pankreas, oh iya, waduh, ternyata satu kali dokter ahli satu itu ya duit, tim ahli ya timnya duit begitu ya. Tapi kalau mau dioperasi empedunya nanti ini tekanannya lagi naik gitu ya. Kalau mau dioperasi nanti gulanya gimana? Akhirnya singkat cerita beberapa hari di ICU, tim ahli aja angkat tangan. Nah, kalau tim angkat tangan gimana kita gitu kan? Ya kita doanya sama Tuhan malah begini, Tuhan kalau sembuh sehat. Kalau nggak sehat Tuhan panggil aja lebih bagus, jangan lama-lama menderita gitu ya. Dan benar ulang tahun ke-79 itu masih sehat, masih ketawa-ketawa. Waduh cucu datang, wah cicit malah udah masih begitu masuk rumah sakit nggak sampai 10 hari dipanggil Tuhan. Nah, itu saya pun juga sama istri ya, karena itu mertua saya, kalau istri kan ayahnya dia pun juga berdoanya sama dengan saya gitu, sepakat bahwa kalau sembuh ya sehat. Jangan menderita. Nah, waktu betul-betul dipanggil Tuhan, ya kita sedih lah secara manusia. Kenapa sedih? Kan terutama karena saya, kalau bapak ibu saya tuh di Solo, saya di Jakarta. Jadi kayak tahun 82 saya sudah meninggalkan Solo. Jadi ada sekian belas atau puluh tahun malah saya tidak serumah dengan orang tua saya. Tapi mertua saya 4-5 tahun terakhir tinggal serumah. Bagaimana tiap pagi sarapan, ngobrol soal Ahok. Mertua saya senang banget Ahok. Makan siang, ngomongin Isra Soru. Aduh, habis itu 6 bulan ganti. Dia nggak suka ganti sukanya Kristen Prince. Waduh, ngomongin Kristen Prince. Terakhir ini dia paling senang ngomongin Paul Sang. Wah, jadi kita ngobrol tiap hari itu dekat sekali. Tapi begitu dia dipanggil Tuhan, ya sedih sebagai manusia. Tapi sangat sadar bahwa dia bersama dengan Tuhan, sehingga sedihnya itu nggak seperti orang dunia, gitu ya. Cepat aja habis itu ya sudah gitu. Karena sedihnya udah lewat ya nggak ada namanya hari duka atau minggu duka gitu. Makanya ya begitu pelayanan ya ngapain dibatalin, ya nggak udah jalan terus aja gitu ya. Bahkan sampai ya kan ada kebaktian penghiburan, penutupan peti, pelepasan jenazah, lalu betul-betul di kuburannya. Ya udah pelepasan jenazah saya suruh pimpin. Ya udah yang duanya ini udah saya ada pelayanan ya saya nggak batalin. Yang lain kan ada yang layani gitu ya. Kalau yang saya harus melayani ya saya harus ada di situ gitu ya. Itu bagi saya rileks saja. Nah, termasuk juga waktu anak saya sakit di rumah saya sendiri gitu ya. Di rumah saya aduh sampai geletak, pingsan, sesak nafas, batuk itu maaf tuh. Tahu nggak batunya orang COVID itu sesak nafas dicampur batuk, cekuk kayak anjing keselak loh. Wih, itu loh. Rumah saya gede banget, dari halaman itu batuknya tuh kedengeran gitu. Waduh, orang bener, tapi bener-bener orang demam berdarah beda ya. Orang sakit yang lain beda. Kita bisa tumpang tangan, kita bisa di kasurnya pegang tangannya. COVID-nya Delta. Di kantor itu satu ruangan yang 18 orang ketularan semuanya. Jadi emang ngerawat orang COVID juga kayak deg-degser gitu kan. Makan aja
diantar ke lantai 2. Makanan ditaruh di meja, istri turun, baru anak keluar ruangan, ngambil makanannya. Dia masuk lagi, baru kita semprot tiap hari desinfektan. Memang suasananya menegangkan sekali. Tetapi ada tetapinya. Kita orang bersama dengan Tuhan itu berbeda. Ketika nggak dapat rumah sakit, saya berkata sama itu, sama anak, sama diri saya sendiri, nggak ada rumah sakit, tapi ada rumah sehat di rumah ini. Saya telepon dokter nggak diangkat-angkat. WA pagi dijawab sore. Nggak ada dokter, tapi ada dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Dan dokternya akhirnya minta sama saya, ngomong sama saya, Pak Jarod maaf ya, saya nangani pasien biasanya 20, sekarang hampir 100 orang. Pokoknya Bapak WA, ntar pas nganggur aku jawab gitu. Jawabnya bisa WA pagi, dijawabnya sore. Padahal kalau anak lagi sesak nafas begitu, ini begini. Jawabnya sore. Waduh, kita diajar betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan betul. Ini anak sesak nafas ini, belum dijawab udah pingsan duluan. Belum dijawab saturasi ini Pak dari 95 udah 99, 98, 96, 97. Ini gimana di 94 itu? Pak pas dijawab udah 92, udah pasang aja oksigen. Ya, waduh, itu benar-benar kayak bayang-bayang maut. Tapi sekali lagi, begitu pas jadwalnya ngesum nih kayak begini nih, itu anak lagi demam, lagi sengal-sengal pakai oksigen. Semua saya bilang nih, beli oksigen 1, mau beli lagi nggak ada. Dihemat-hemat ya. Nanti kalau 95 lepas, 92 pasang lagi. Papa sum dulu 2 jam. Kalau ada apa-apa teriak. Nanti aku kalau sampai nggak ada apa-apa ya saya tinggal. Kalau nggak itu udah. Tuhan coba bilang aja Tuhan selama 2 jam sum jangan ada apa-apa. Udah sum aja begini, udah begitu. Tentu banyak orang nggak bisa ya. Banyak orang mungkin ya batalin aja pelayanannya. Tapi bagi saya justru berkata sama Tuhan begini, Tuhan, saya melayani Tuhan. Anak saya, keluarga saya, Tuhan yang atur. Saya serahkan hidup saya bagi Tuhan, dan ternyata betul. Ya singkat cerita ya anak sembuh, lalu saya bangkrut tapi Tuhan pelihara. Tapi terus terang ini tidak mudah ya, tidak mudah. Karena ini sebuah pergumulan. Saya sendiri juga sering begitu selesai Zoom, anak udah bisa tidur, dengerin lagu aja tuh. Apalagi lagunya Kesia yang buta itu ya, yang kata-katanya bahwa kadang aku nggak mengerti, tapi saya percaya Engkau ada untukku. Waduh, itu kalau lagu-lagu yang katakannya pas banget itu kata liriknya gitu, udah berlinangan air mata, nangis juga. Jadi kadang-kadang waktu sendirian kita melo nangis-nangis, tapi kalau udah pelayanan begini ya nggak nangis-nangis lagi. Rugi. 2019 100 M lebih, 2021 100 M lebih. Nangis juga kadang-kadang saudara. Biasa pekerjaan banyak, saldo banyak, duit banyak, omset banyak, tiba-tiba nggak ada, 0 begitu ya. Terus tapi ya dulu apalagi sebelum mulai ngelukis itu sempat mikir ini duit tinggal 3 bulan gimana nih gitu. Tapi ya kita disitulah kita benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Dan ternyata sekarang ini udah lewat ya. Sekarang saya udah jauh lebih ceria. Waktu itu pun juga, tapi waktu itu pun ya nggak sedih-sedih banget gitu, nggak sampai muncul ke permukaan. Tapi kalau ingat-ingat waktu itu pergumulannya ketika masih juga terus terang ada kekhawatiran. Memang anak-anak saya udah puji Tuhannya juga udah lulus kuliah, bahkan udah kerja semuanya. Tapi kita berdua mau hidup dari anak gitu kan. Kita sempat mikir gimana nih masa tua, masa jadi pengangguran. Sempat kepikir sih buka gereja aja. Tapi begitu saya mau buka gereja itu kayak ada tuduhan begitu. Mau pensiun cari kolektor. Kecuali emang saudara panggil aja full time gitu ya. Tapi kalau saya bangkrut masa tua terus kayak memang mau cari pekerjaan gitu kayak aduh rasanya kok bukan Tuhan. Saya bilang waktu itu saya nawar begini sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kalau Tuhan pelihara sama saya. Saya tidak akan buka gereja untuk cari makan, tapi saya akan melayani semua gereja. Saya pernah berjanji sama gereja-gereja bahwa saya memang dokter teologi ya, saya ngajar sekolah Alkitab juga, tapi saya bukan pendeta. Saya jemaat kaum awam yang melayani Tuhan. Saya hamba Tuhan. Dan saya pernah berkata kepada para hamba-hamba Tuhan, saya sahabatnya gereja. Saya punya yayasan yang melayani semua gereja. Masuk saya cabut ludah saya sendiri lalu pada masa tua gara-gara bangkrut buka gereja. Jadi walaupun yang mendorong saya banyak, waduh, banyak jemaat udah Pak, Bapak bangkrut itu Tuhan izinkan, mungkin untuk buka gereja, Bapak buka gereja saya bantu, saya dukung segala macam gitu, waduh. Tapi saya berkata sama Tuhan, bagi saya panggilan saya itu jelas. Jadi kalau orang punya panggilan yang jelas, punya tujuan hidup yang jelas, bukan tanpa pergumulan ya, tapi dalam pergumulan itu dapat jawabannya itu cepat.
bingungnya ya pakai bingung, tapi bingungnya nggak pakai lama, kira-kira begitu ya. Sedih ya pakai sedih, tapi sedihnya nggak pakai lama. Kan kita manusia pasti sedih lah, gitu ya. Namanya bangkrut gimana nggak sedih, bukan bangkrut lagi gitu ya. Begitu perusahaan tutup itu utangnya 17 gitu, 17 bukan juta, M. Jadi, begitu anak sakit, aduh, sesak nafas aja udah pas-pas gitu. Begitu dia geletak di lantai, waduh, ya sedih ada, khawatir ada, tapi itu nggak lama. Nah itu mungkin itu yang membedakan kita dengan Tuhan, kita dengan orang lain. Orang lain tidak bersama dengan Tuhan, sedihnya lama, khawatirnya lama, stresnya lama, galaunya lama. Kita begitu bergaul dengan Tuhan, itu dapat kekuatannya lebih cepat. Ya, Tuhan berkati.